Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Saya kali ini akan mengangkat tema tentang Kapolri non-Muslim. What is wrong? Apa yang salah kalau memang Kapolri kebetulan non-Muslim? Mengapa tema ini saya angkat? Karena memang beberapa bulan yang lalu kita mendengar adanya protes terhadap Kapolda Jatim, Irjen Niko Afinta, semata-mata karena beliau adalah dipandang non-Muslim. Itu bisa dilihat pada beberapa sumber yang masih bisa dilacak sampai sekarang ini, itu beredar surat pemberitahuan aksi penolakan Kapolda Jatim karena non-Muslim. Nah, sekarang ini Presiden Joko Widodo sudah mengajukan Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal yang akan diajukan menjadi Kapolri, diajukan kepada DPR. Layaklah beliau jadi Kapolri. Saya secara pribadi memiliki pandangan bahwa secara yuridis tidak ada aturan yang melarang non-Muslim menjadi pejabat publik dalam tingkatan apapun. Tidak ada di dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang turunannya. Kemudian secara sosiologis, Pak Listio ini sendiri sebenarnya juga sukses menjadi Kapolda Banten, provinsi yang mayoritasnya juga Muslim. Sedangkan secara historis, dia kalau memang nanti betul-betul menjadi Kapolri, jadi saya membuat video ini, saya belum mendapat info apakah DPR itu menyetujui atau tidak. Jadi kalau memang jadi Kapolri, bukan non-Muslim pertama yang menjadi Kapolri. Sebelumnya juga sudah pernah ada non-Muslim yang menjadi Kapolri, yakni Jenderal Widodo Budidarmo yang menjadi Kapolri pada tahun 1974 sampai 1978. Kemudian secara teologis, ketidaksukaan seseorang tidak boleh menjadikannya berlaku tidak adil. Nah ini menurut saya pesan dari surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi kalau memang saudara-saudara kita sesama muslim mungkin secara emosinya belum merasa bisa menerima keyakinannya, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita berbuat tidak adil. Jadi jika secara politis beliau diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, maka tidak ada alasan bagi umat Islam Indonesia untuk menolaknya. Jadi tidak adil jika dia ditolak semata-mata karena agama yang dianutnya. Sementara kalau kita lihat profil beliau juga sebenarnya memiliki profil yang bagus sebagaimana kita dapat saksikan sebagaimana berikut ini. Risma Stanislaus Rianta mengatakan semua calon mempunyai peluang besar untuk menempati jabatan sebagai Kapolri lantaran kapabilitas dan track record mereka yang baik. Menurut Stanis, keunggulan Sigit salah satunya pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Selain itu, Sigit saat ini menjabat sebagai Kabar Reskrim, jabatan yang sangat penting di Polri. Dan masa kerjanya masih panjang, yaitu sampai 2027. Pada 2014 lalu, Sigit memang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Perkenalan mereka diawali sejak Sigit masih menjabat sebagai Kapolres Solo di tahun 2011, sementara Jokowi saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018, Sigit menjabat sebagai Kapolda Banten, dan dia dikenal dekat dengan ulama. Tentang kedekatan ini, Sigit mengatakan dirinya tidak meyakinkan apapun. Ia melakukan pendekatan kepada para ulama melalui ruang dialog dari pintu ke pintu, dan bahkan memberikan kontak pribadinya kepada para ulama agar tidak ada jarak. Dia
Dia menyampaikan kepada para ulama bahwa dia akan melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan warga Banten, serta mengatakan kepada para ulama akan menjadi pelayan saat warga meminta tolong dan memiliki masalah. Ketika menjadi Kapolda Banten, Sigit mengatakan terkadang ulama tidak paham akan sosok Jokowi. Dan supaya terjalin komunikasi antara kedua pihak, Sigit pun membawa ulama ke Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi. Sigit dinilai mampu merangkul semua kalangan. Ia pun didukung sekitar 3.000 ulama dari Majelis Pondok Pesantren Salafiyah di seluruh Banten untuk menjadi Kapolda Banten. Merangkul semua kalangan memang sudah menjadi jati dirinya Sigit, yang pada 2021 ini dicalonkan sebagai Kapolri. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah melupakan masyarakatnya dimanapun dia bertugas. Pada masa pandemi, Pondok Pesantren Salafiyah Tajul Falah Cipanas Lebak Banten menambah bangunan baru. Semangat dari para santri dan alumni tidaklah surut meskipun banyak dari lembaga pendidikan lain yang terhenti akibat pandemi. Sigit sebagai mantan Kapolda Banten turut andil dengan memberikan bantuan berupa keramik, besi, dan semen. Berikut profil Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lahir pada 5 Mei 1969, Sigit yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1991. Kemudian, Jenderal Bintang 3 tersebut melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Perjalanan karir Sigit melesat di Provinsi Jawa Tengah, ketika pada 2009 ia menjadi Kapolres Pati. Dan setahun kemudian ia dimutasi sebagai Kapolres Sukoharjo. Berlanjut menjadi Wakapoltabes Semarang, dan setelah itu menjadi Kapolres Solo. Ketika Listio Sigit bertugas di Solo, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Listio Sigit Prabowo menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Betel Ijel Sepenuh ketika ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Posisinya kemudian digeser ke Jakarta sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Momen itu bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Setahun kemudian, Sigit ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Lalu ditarik kembali ke Jakarta seiring terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada 2014 dan dipercaya sebagai Ajudan Presiden sekitar 2 tahun. Karir Listio Sigit kemudian berpindah sebagai Kapolda Banten. Ia bertugas 2 tahun di wilayah tersebut dan setelah itu ia ditarik menjadi Kadif Propam, yang setahun kemudian Listio Sigit diangkat sebagai Kabareskrim Polri sejak Desember 2019. Dengan pencapaian ini, ia pun tercatat sebagai Kabareskrim dengan kenaikan pangkat yang sangat cepat. Listio Sigit Prabowo juga pernah meraih penghargaan Top 10 Most Outstanding People karena dinilai berhasil membenahi dan membawa institusi Bareskrim Polri semakin profesional dan juga keberaniannya dalam mengungkap kasus besar. Top 10 Most Outstanding People adalah daftar 10 tokoh nasional yang luar biasa. Mereka dipilih karena memiliki peran di bidangnya dengan dedikasi maupun kemampuan yang luar biasa dan juga dengan hasil maupun cara yang lebih unggul dari orang lain. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini.